ada seorang jaa rajulun yasta'dzinuhu fil jihad ma'ahu. Ada seorang laki datang kepada Nabi kemudian minta izin untuk berjihad bersama Nabi. Nabi berkata, "Ahyun walidak?" Apa kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Ia masih hidup ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fihi ma fajahid. Maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Ini dalil ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berbakti kepada orang tua butuh jihad. Sampai Nabi mengatakan itu jihad, perjuangan. Kenapa seorang berbakti kepada kedua orang tuanya? Dia harus berjihad dengan mengorbankan waktunya. Dia harus berjihad dengan mengorbankan hartanya. Dia berjihad terkadang mengorbankan perasaannya, terutama ketika orang tua sudah mencapai masa jompo, yang kadang suka emosi, yang kadang suka bicara dengan ngawur, yang kadang suka menyakiti hati anak-anaknya, yang kadang permintaannya aneh-aneh, yang kadang seperti anak kecil, yang kadang harus dicebok dan seterusnya. Maka ini butuh perjuangan. Sampai Nabi menamakan orang yang mengurusi orang tuanya disebut dengan jihad. Dengan jihad ya. Terkadang orang tua aneh-aneh ya akhi. Ya ukhti, wajar, tapi itu orang tua kita tak bagaimanapun. Dan itu kejadian banyak laporan kepada saya. Ya saya pernah dengar suatu cerita yang menakjubkan. Ketika seorang ya, dia mengembala, dia bawa orang tuanya, kemudian orang tuanya dia ikat, kemudian selalu melempar-lempar dia. Orang heran, ini siapa? Dan ternyata orang gila itu adalah orang tuanya. Yang selalu lempar-lempar dia. Kenapa dibawa? Daripada dia ngelempar orang, mending sama saya ngelempar-lempar saya, kemudian dia lempar sana lari sini untuk menghindar. Orang tuanya senang lempar-lemparin dia. Tapi tetap dia berbakti kepada orang tuanya. Tetap dia berbakti kepada orang tua, meski orang tuanya dalam kondisi gila. Ya. Ini orang tua kita tidak gila, ya mungkin ngomong ngawur, mungkin nyakiti hati kita, mungkin tidak adil, membela kakak, membela adik. Tapi dia tetap orang tua kita. Kita pernah, apalagi ibu, kita pernah dalam perutnya. Kalau ayah kita ini berasal dari air maninya, dia pernah mengeluarkan keringat untuk mengkasih makan kita, ya, memberi makan kepada kita. Oleh karenanya, apapun yang terjadi, seorang ya harus berjihad dalam berbakti kepada orang tuanya. Jangan pernah perhitungan sama orang tua. Ya. Korbankan waktu, daripada ente terlalu banyak ngaji tapi ente ternyata tidak berbakti sama orang tua. Terlalu banyak baca Quran tapi tidak bisa berbakti sama orang tua. Terlalu banyak sedekah tapi nggak bisa bersabar dengan orang tua. Ini salah prioritas. Ya, salah prioritas. Saya boleh kalau boleh saya katakan, mending ente pelit tapi ente bakti sama orang tua. Mending ente malas baca Quran tapi ente berbakti kepada orang tua. Ya, kalau saya boleh katakan demikian ya. Mending ente nggak ngaji, bahlul tapi berbakti sama orang tua, prakteknya jelas. Yang penting ente jangan maksiat, itu saja. Tapi ini rajin ngaji, kemudian kalau bicara masya Allah, ilmunya tinggi tapi sama orang tua pelit, perhitungan, tidak pernah perhatian, semuanya lengkap. Ya. Oleh karenanya berbakti sama orang tua butuh jihad. Apalagi mereka sudah mencapai masa tua, maka kesempatan bagi kita emas untuk membuka pintu surga selebar-lebarnya untuk masuk surga. Mumpung kedua orang tua masih hidup, udah meninggal kita menyesal. Pintu surga sudah tidak ada lagi di hadapan kita.